Baik, kita angkat kembali via telepon. Ya, silakan di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Umu di mana? Iya, saya Ibu Ulfa. Dari mana, Ibu? Dari Samarinda. Silakan pertanyaannya. Iya, Samarinda. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, maaf di luar tema, mau menanyakan apa hukumnya bekerja di kantor pajak. Itu saja? Iya. Baik, kita akan simak jawabannya insyaallah. Ya, jazakillah khair. Wa iyyakum jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum ditanyakan apa hukum bekerja di kantor pajak, apa hukumnya pajak? Ya. Sebelum Islam datang, pajak sudah ada. Dan kita tahu di negara kita pun ada pajak di masa-masa kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka. Lihat film-film kolosal, film-film klasik itu film kerajaan di mana para prajurit kerajaan mengambil hasil panen masyarakat. Ya. Dan ketika Islam datang, maka Rasulullah SAW mengharamkan. Ya, Rasulullah nggak pernah mengambil pajak. Yang diambil oleh Rasulullah hanya zakat. Ketika Umar bin Khattab menyuruh salah seorang walinya untuk menarik zakat dari kaum muslimin yang ada di daerah timur semenanjung Arab, di daerah Dammam sekarang, maka dia menarik dan dikirimkannya ke Madinah hasil zakatnya. Maka Umar mengatakan, ma ba'astuka jabian, aku tidak mengirimmu sebagai penarik pajak yang diambil dari masyarakat, zakat dibawa ke pemerintahan pusat. Tapi kata Umar, ambil dari sana dan berikan untuk masyarakat di mana kamu ambil, untuk fakir miskin di sana. Kalau semua fakir miskin sudah terpenuhi kebutuhan hidup setahunnya, ada sisa, baru kamu bawa ke pusat pemerintahan untuk dibagikan kepada muslim yang lain, yang mustahik yang lain. Ya. Dan begitu terus, tidak pernah ada pajak diterapkan. Cuman ada di masa Umar menerapkan 10%, tapi bukan untuk pedagang muslim, untuk pedagang ahli kitab yang datang dari luar pemerintah negara Islam untuk dagang di kota-kota Islam. Umar menerapkan 10%. Ya, PN lah ya. Menerapkan 10% dari barang yang dibawanya untuk dia bayarkan. Tapi perbuatan Umar ini, walau tidak ada contoh sebelumnya dari Abu Bakar dan dari masa Rasulullah tidak ada, Umar menerapkan ini dalam rangka al-mu'amalatu bil jaza. Sebagaimana pedagang muslim dagang masuk ke negara kafir di perbatasan, itu mereka dihitung dan harus bayar pajak. Kata Umar, enak aja mereka masuk ke negara muslim dagang gratis. Tapi yang kaum muslimin tidak ada, di negara muslim tidak ada penerapan pajak. Ya. Pajak hanya jizyah namanya, diambil dari ahli kitab yang tinggal di negara muslim. Jelas, imbalan dia mendapatkan perlakuan sama. Bila ada yang menzalimi, haknya akan diambilkan, mendapat perlakuan sama. Jelas itu. Adapun orang muslim tidak dikenakan pajak. Ya. Seperti itu dalam pemerintahan Islam sampai di abad ke-7 Hijriah. Artinya abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak pernah ada pemerintahan kaum muslimin mengambil pajak dari rakyatnya.
Kalau Anda tanyakan lalu bagaimana mereka mengelola negara, ya bacalah sejarah. Gimana mereka mengelola negara. Ya. Kemudian di masa tahun ke-7, di masa terjadi perang dengan pihak Tatar, Hulagu, dan kondisi Baitul Mal negara defisit untuk perang, untuk mempertahankan serangan Tatar. Maka negara menerapkan mengambil doribah namanya, mirip dengan pajak kepada setiap kaum muslimin. Ya. Semua para ulama di waktu itu diam, kecuali dua orang, Al-Iz bin Abdul Salam dan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, ma'ruf kalau Anda baca biografi beliau yang menentang. Dipanggil oleh Khalifah Zahir Bebras. Zahir Bebras sebelumnya adalah beliau budak, kemudian masuk jalur prajurit, masuk jalur militer, dan dia kemudian melakukan kudeta sehingga menjadi khalifah. Dan di masa dia diterapkan pajak. Maka Al-Imam An-Nawawi dipanggil untuk minta kesediaan dia memfatwakan boleh negara menarik biaya pajak dari rakyat kaum muslimin. Maka Imam Nawawi mengatakan, saya akan membolehkannya untuk negara menarik pajak apabila Baitul Mal kaum muslimin tidak bisa lagi untuk membiayai perang, dengan syarat semua para perangkat kerajaan, para struktur kerajaan, khalifah mengeluarkan harta yang tidak halal yang mereka ambil dari Baitul Mal dengan cara merampas, mengkorupsi. Dan khalifah sendiri dulu seorang budak. Khalifah dijual di pasar, uangnya masukkan ke Baitul Mal untuk biaya perang. Ya, kalau masih kurang darurat, saya baru memfatwakan boleh. Begitu para ulama kita berbicara di hadapan khalifah. Apa tanggapan Zahir Bebras? Marah ya. Masa dia mau dijual di pasar? Atau dia disuruh Imam Nawawi, tidak boleh, jangan saya melihat wajahmu lagi. Maka Imam Nawawi pulang dari kota Damashq, pulang ke kampungnya di Nawa. Ya. Dan Imam Nawawi memiliki kajian yang besar dan banyak di waktu itu. Umat belajar di kajian dia. Umat minta kepada beliau merayu raja khalifah untuk mau memanggil Imam Nawawi datang. Imam Nawawi mengatakan, saya tidak datang bila beliau masih ada di kota raja. Tak berapa lama setelah itu raja wafat, khalifah wafat, baru Imam Nawawi masuk lagi ke Damashq. Ya, apa yang kita bisa pahami dari sini? Bahwasanya pajak itu dalam kondisi darurat boleh. Kalau darurat, apakah setiap hari darurat? Sudah 79 tahun kita merdeka, masih darurat juga. Ya. Kita fatwakan pajak boleh agar para koruptor diambil semua harta yang diambilnya, dimasukkan ke negara, bersih semuanya. Kalau masih kurang untuk biaya kehidupan yang pokok, gaji aparatur dan segala macam, baru pada saat itu boleh. Karena darurat sifatnya. Kalau darurat, kalau tidak ada pajak, kondisi keuangan negara tidak cukup, tentu akan rusak tatanan bernegara. Tapi bila belum sampai pada tahap itu, ya sama seperti negara kita sekarang, hukum asalnya Rasulullah mengharamkannya karena mengambil harta orang tanpa hak.
maka bekerja untuk membantu negara dalam hal sebuah kezaliman, hukumnya kezaliman. Wabillahi taufiq.